ini untuk penghobi ya. Jadi kita memang satu, kita meningkatkan ketahanan heart rate ya, selain itu jantung yang kebanyakan orang itu yang dikeluhkan adalah baru start, baru itu heart rate sudah jedok atau sudah mentok lah. Itu apa sih latihannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa di kalangan goeser di Semarang, luar Semarang, bahkan nasional. Mau tahu tamunya siapa? Mari kita sambut Mas Juwanto. Selamat malam Mas. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Juwanto ini baru saja keluar sebagai juara di Eletape Indonesia bulan Februari kemarin. Juara 3 overall, juara 1 sprint, dan juara 3 kom Mas ya? Iya. Wah, luar biasa. Mas, kita bincang-bincang sedikit ya di malam ini. Kira-kira Mas Juwanto itu mulai menggeluti goes itu kapan nih Mas? Oke, jadi saya lepas aja ya. Oh iya, oke Mas. Karena pandemi, jadi kita progresnya ya. Jadi gini ya, kalau soal sepeda itu memang sudah jadi dunia saya ya. Saya sejak dari kecil ya, mulai sekolah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu bersepeda ya. Karena waktu di daerah itu tidak ada kendaraan, baik itu transport umum atau sepeda motor. Kita kena hidup di desa ya, di Blora itu jauhnya 7 km dan kultur jalannya itu tanah, batu, naik turun hingga sampai saya dewasa, lulus SMA, mencoba kerja di Semarang. Saya pun datang ke Semarang bawa sepeda ontel, saya naikin kereta itu ya, kereta ada kereta ekonomi yang dulu harga 6.000 ya. Itu saya bawa dari kampung, naik sepeda, bawa sepeda, naik kereta, udah nanti terus kerja di Semarang sambil muter itu, nyari door to door ke perusahaan-perusahaan, nyari satu pekerjaan naik sepeda. Hingga setelah kerja ya saya lanjutkan tetap senangnya naik sepeda. Tapi itu hanya untuk hobi aja, sarana transportasi. Tapi kalau untuk mulai serius, benar-benar serius di dunia sepeda hingga balapan itu di usia 36 tahun, kira-kira di tahun 2014-an ya, 2014 itu baru saya mulai terjun di event-event atau ikut suatu touring. Wah, kok asik ya, seperti itu. Iya. Tapi di situ tidak tahu, karena memang saya orangnya kan senang kompetisi, makanya senang ditonton orang kan gitu. Saya mencoba, beberapa kali ikut event itu bisa podium ya, ada pernah langsung podium 1 dan lain-lain. Gitu. Oke Mas, yang kedua ini tentang jenengan sekarang sudah fokus ke benar-benar ke kompetisi sepeda. Kira-kira trigger atau pencetusnya itu apa dulu yang membuat jenengan itu, wah ini passion saya ini untuk bersepeda ini, untuk kompetisi kedepannya? Awal memang saya itu kan hobinya olahraga ya, mungkin olahraga secara otodidak ya, karena tidak ada basic dari atlet atau dari suatu komunitas apapun ya. Jadi olahraga apapun saya senang, tapi banyak dulu ada futsal, ada badminton, berangkat pagi pulang malam, terus sama juga sepeda. Terus akhirnya saya merasakan sepeda itu kok asik ya, artinya asik itu untuk badan enak, terus ada kompetisinya. Terakhir kan sudah di kompetisi, kok asik ya dan menghasilkan ya, pasti kan gitu kan. Karena terus terang saya kan bukan basic dari suatu atlet ya, jadi memang autodidak ya. Jadi memang secara alami saya punya kemampuan. Ketika saya ikut event itu ada hasilnya, yang pasti kan ada hasilnya itu, maka saya harus saya teruskan gitu. Karena satu itu pasti berguna untuk secara pribadi, dan mungkin ya pasti keluarga bisa merasakan. Pastinya, itu. Ya betul. Kira-kira selama jenengan mulai menggeluti sepeda itu, ada nggak kiat-kiat program khusus untuk jenengan selama ini? Programnya apa supaya makin strong, makin strength, seperti itu Mas? Oke, jadi kalau kita bicara program ya, karena kita tidak punya dasar atau pendidikan dari
atlet atau apapun, kita mungkin secara pengalaman atau istilahnya itu jam terbang ya. Jadi kita semakin banyak pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang berharga. Kita bisa evaluasi apa yang namanya kita kompetisi ya, kekurangan kita di apa kan itu. Tapi kalau program latihan ya kita, yang penting kita latihan itu lebih keras daripada eventnya atau kompetisi. Itu nanti ketika kompetisi kita bisa merasakan hasilnya kan seperti itu. Misalkan program hari ini berapa kilo, terus kemudian harus nanja atau harus datar berapa kilo gitu, ada aturannya jenengan Mas? Betul sekali. Jadi ketika kita suatu kompetisi atau event touring itu kita lihat medannya ya. Kalau rute memang ke kompetisi nanjak, kita harus memang punya target, kita harus membiasakan diri di tanjakan. Artinya supaya putaran kaki, detak jantung itu bisa menyesuaikan ya, supaya tidak kaget. Karena kalau apapun tanpa persiapan, saya rasa sulit sekali kita untuk bisa, istilahnya kita jadi, apalagi kita untuk jadi winner atau seorang juara, kita memang benar-benar letih dan beratnya itu saat latihan. Jadi saat kompetisi nggak seberapa beratnya kan gitu. Oh ya, Mas Yu, terkait dengan program latihan tadi, khususnya kita ya sebagai penghobis ya, penghobis, kira-kira ada nggak sih program-program latihan khusus untuk penghobis, buat tips and trick buat teman-teman penghobis semua supaya kita makin improve, makin berkembang di tiap hari latihan-latihan seperti itu, Mas? Yang pasti rutinitas menjadi penentu kita berkembangnya kemampuan kita ya. Artinya kita, apalagi kita seorang penghobi, prinsip pertama itu tujuannya pasti satu, pasti sehat ya. Kedua baru nanti kita berpikir namanya banter. Tapi kalau kita mau bicara kencang itu memang ada banyak program-program ini untuk penghobi ya. Jadi kita memang satu, kita meningkatkan ketahanan heart rate ya, istilahnya itu jantung, yang kebanyakan orang itu yang dikeluhkan adalah baru start, baru itu heart rate sudah jedok atau sudah mentok lah. Itu apa sih latihannya ya? Yang pasti tidak bisa kita bicara kencang dulu ya. Jadi kita memang kita harus melatih kekuatan jantung kita dengan mungkin latihan cadence ya. Cadence itu artinya juga harus ada speed dan cadence, bukan cadence tapi nggak ada. Cadence itu putaran kaki ya, bukan berarti putaran kaki tapi kita speed hanya 20. Jadi seperti orang ini ya, orang senam ya gitu, kita nggak bisa. Jadi kita harus misalkan speed tertentu di start awal 30, 35, tapi dengan cadence coba sesuai dengan kemampuan jantung dan dikontrol tetap pakai heart rate-nya. Tapi itu perlahan dengan bertahap-bertahap, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu pasti akan sangat dirasakan. Baru nanti itu terbentuklah endurance heart rate kita. Artinya kita ketika di main endurance kita bisa mulai mengatur pace kita sendiri gitu. Kalau untuk kita meningkatkan power atau kecepatan, memang kita perlu latihan namanya akselerasi ya. Kita kalau aku mau kencang nih, ya udah latihan sekencang-kencangnya, mungkin kuat baru 3 menit, 5 menit, 10 menit, semua bertahap. Tidak ada namanya instan ya. Kita untuk mencapai suatu titik yang maksimal atau kencang itu kita harus rutinitas, itu paling utama adalah rutinitas setiap hari. Akan tapi ya kita namanya otot ada lelahnya, kita harus ada masa recovery-nya. Artinya mungkin 2 hari kita ngegas atau kita maksimal latihannya, 1 hari kita recovery. Keren banget ya. Jadi memang pesannya adalah kita bisa latihan cadence dulu, cadence dengan speed. Jadi cadence saja tanpa speed, dengan speed 20 ya kayaknya kurang maksimal ya Mas ya. Jadi cadence dengan speed, terus kemudian endurance, pokoknya setelah bertahap sih. Ini ada juga teman saya nih kedatangan satu juga, Koh Febrian Waluyo. Kemarin beliau juara 4 overall di Elite AP Indonesia, maju juara 3, Koh Febrian juara 4. Yuk kita sambut Koh Febrian. Halo, selamat malam Koh. Halo, malam. Oke Koh, ini salah satu penghobi juga, keren nih, luar biasa. 2 orang ini, jadi kita kedatangan memang 2 orang yang spesial malam ini. Koh, tadi terkait dengan program latihan, dari Koh sendiri ada program latihan khusus ya Koh? Terkait dengan penghobis ini supaya kita bisa lebih improve dari hari ke hari. Ya kalau untuk penghobi yang penting mungkin rutinitas ya yang harus kita jaga, jangan sampai lebih dari mungkin 48 jam kita rehat atau mungkin recovery tadi. Jadi ya intinya supaya memori ototnya nggak lupa lah ceritanya gitu ya. Jadi latihannya nggak usah terlalu berat, tapi recovery itu tetap harus
latihan intinya di situ sih. Ya, jadi memang harus latihan dan jangan lupa recovery karena memang kalau dari sisi medis memang otot itu butuh istirahat. Setelah over exercise itu memang banyak laktat yang menumpuk di otot. Kalau laktat itu tidak dibuang dengan cara ya untuk recovery itu banyak hal. Jadi bisa istirahat, kemudian dinginkan dalam es. Nanti mungkin akan kita bahas recovery khusus di sisi-sisi medis. Ya, kalau ini sisi-sisi juaranya kita bahas terlebih dahulu. Dari waktu ke waktu saya lihat rutenya Mas Ju tuh macam-macam. Dari berbagai macam rute yang ada di Indonesia selama ini, kira-kira rute mana sih yang menurut Mas Juwanto ini berat dan kenapa alasannya? Dan kira-kira bagaimana cara menaklukkan rute-rute yang berat itu? Oke, jadi kalau selama ini saya ikut kompetisi atau latihan, rute yang pernah saya lalui yang paling berat itu sebenarnya di rute Nepal Van Java, yaitu Desa Butuh, tepatnya di Magelang ya. Kenapa saya katakan itu berat ya? Jadi 5 km ketika masuk di perkampungan itu jalan kan kecil, banyak lubang, kita harus barengan dengan pengendara umum, kadang pun ada truk yang mendahului kita. Padahal kita itu untuk bisa melaju itu udah kita harus zigzag, tapi jalurnya kecil dan ada juga pinggirannya itu kan ada kayak tebing seperti itu ya. Jadi grade kemiringannya juga di atas rata-rata ya, karena dari 5 kilo itu kemiringan rata-rata berapa ya? Kemarin 2 km terakhir itu average grade-nya 20%. Oh iya, jadi 5 kilo itu kalau nggak salah 16 ya. 16% itu 16% itu mungkin bisa dibayangkan ya. Kalau kayak Gombel, tanjakan Gombel 2 kalinya. Gombel itu 9%. 9%. Jadi 10%. Itu ya salah satunya karena memang jalannya itu kecil dan banyak lubang. Kenapa jalannya banyak lubang ya? Saya dari info dari warga itu memang sulit diperbaiki. Satu itu untuk aktivitas warga, yang kedua airnya kencang. Jadi ketika baru diperbaiki kalau udah kena hujan pasti akan hilang. Tapi hujan, erosi iya, gitu tapi sebenarnya masih banyak juga rute berat selain di Desa Butuh ya. Terakhir itu di mana aja waktu itu di Kediri ya. Oh, dulu Betul. Dulu itu ada Kelok 9 ya, mungkin 9. Wah itu asik tuh. Kenapa berat ya? Kelok 9 itu mungkin hanya 200 meter ya. Tapi itu sebenarnya itu kayak manjat manjat tebing itu, tapi hanya dibuat zigzag. Iya. Setelah itu lolos, ternyata di depan ada namanya tanjakan gigi 1. Tanjakan gigi 1 itu grade-nya di atas 20%. Untungnya adalah kenapa kita bisa melalui, karena kalau di dulu jalannya lebar. Kita bisa main ular-ularan seperti itu. Zigzag ya. Betul. Iya. Tapi memang untuk kita tip ya, mungkin bagi penghobi, banyak sekali orang yang takut itu tanjakan. Tapi sebenarnya sepeda itu dibuat dari pabrik sudah didesain bahwa sepeda ini bisa nanjak. Satu dari rasio gearnya ya. Jadi kita itu memang harus pandai main shifting yang ngopernya jangan sampai telat. Tapi diusahakan pitch kita itu cadence bisa stabil gitu. Jadi sebelum nanjak kok bisa sudah dioper. Itu salah satu tip bagaimana kita bisa melalui tanjakan, meskipun kita tidak bisa bilang tanjakan berat, tapi untuk tanjakan yang grade tinggi usahakan kita tidak push dari start di awal. Jadi kita lebih mengatur pitch-nya, tapi main ke atas kita karena power itu makin habis dan kita harus mengeluarkan power yang sama. Jadi kita lebih bisa ngatur power kita, jangan sampai habis di tengah. Harus sabar. Ya itu tips berharga buat kalian semua ini. Jadi kalau mau nanjak jangan itu langsung naik 3 gigi klek. Lah itu salah itu ya. Jadi kan kebanyakan kita kalau nanjak itu mesti di belakang kedengaran klek. Ada yang rantainya lepas karena shiftnya terlalu cepat lompatnya. Jadi sering juga ada yang sampai masuk ke dalamnya itu kadang sampai merusak RD-nya. Ya, RD-nya sampai masuk ke dalam. Nah itu jadi pelan-pelan cadence-nya diatur, naiknya pelan-pelan seperti itu. Itu tips yang sangat berharga buat kita semua ya. Wah keren Mas Yu. Jadi butuh, kemudian dulu ya saya kemarin lihat IG-nya dulu itu banyak sekali TTB tonton bersama, tonton baik banyak sekali karena sudah nge-push di Kelok 9-nya, kemudian di depannya masih ada tanjakan gigi 1, powernya sudah habis di tanjakan gigi 1, banyak yang nonton di sana, apalagi kabutnya juga pas turun waktu itu katanya. Iya, oke, keren. Dari race itu Mas, kira-kira podium-podium apa sih yang pernah didapat sama Mas Ju, dan kira-kira podium mana yang paling berkesan?
Kalau podium yang paling berkesan sebenarnya pasti di event road race ya, karena event road race itu adalah event jarak jauh di mana orang kuat aja tanpa punya endurance juga belum tentu mampu. Jadi saya yang paling berkesan dulu pernah di event GFNY Bali ya tahun 2018. Itu saya pernah overall ya, tapi overall waktu itu memang hobi ya. Tadi di situ ada peserta banyak dari luar negeri karena itu internasional ya. Jadi saya pernah breakaway ya istilahnya kalau di balapan ya. Breakaway itu kalau di bahasa umumnya kita kabur lah. Itu saya breakaway di tanjakan hingga turunan menjelang finish itu sejauh 70 km itu sendirian. Hingga di finish ya, itu mungkin yang paling berkesan itu ya. Tapi kalau lain-lainnya event yang benar-benar sampai menguras tenaga sampai saya pingsan itu dulu tanjakan di Tangkuban Perahu. Jadi ada dua lawan saya benar-benar kekuatan imbang. Sampai saya itu benar-benar di tempat finish sampai punggung ketarik, kaki kram, bisa berdiri, duduk nggak bisa berdiri. Itu benar-benar itu perjuangan yang sangat berkesan, nggak pernah hilang di benak gitu. Itulah namanya kalau kita namanya event tanpa itu dulu bisa dibilang tanpa persiapan ya. Pokoknya ada event ikut aja, yang kenceng ikut kenceng, ada pelan ikut pelan. Nah tapi kok kenceng terus ya, berusaha mengikuti, ternyata bener-bener sampai mau pingsan, pokoknya mau black out itu ya, mau black out itu. Tapi ya saat ini kan di era pandemi ini banyak sekali hobi itu yang sangat kencang, bahkan ya kadang orang kalau bilang wah saya itu orang yang kencang, saya bilang yang lebih kencang itu banyak sebenarnya ya kadang itu kan karena mereka jarang ikut event sebenarnya. Kalau ikut event mungkin banyak sekali orang yang lebih kencang ya, seperti kata dalam tempurung ya, mereka taunya mereka kencang tapi kalau ikut event baru nyadar wah ternyata banyak ya di luar sana yang kencang-kencang semua ya. Iya, orang hobi apalagi yang produk-produk pandemi banyak sekali. Seluruh Indonesia ini wah banyaklah orang yang kencang. Yang merasa kencang. Yang benar-benar kencang lagi. Yang benar kencang. Dan kalau di Semarang ya jangan salah ya. Ini ada rekan saya ini. Dan saya mulai di KWR tuh jujur ya kita karena ya beda umur ya, dia malah lebih muda. Jadi seperti dulu di era saya waktu sekarang seusia Coffee dulu saya juga baru mulai ikut race. Itu juga juara, tapi dulu lawan saya tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang Coffee lawannya tuh banyak sekali. Kalau zaman dulu paling 1-2, sekarang satu kompetisi satu kelas itu bisa 30-50 orang. Ya. Kalau zamanku dulu paling peserta 10, 15 itu pun yang juara 1, 2, 3 paling itu aja. Tapi kalau untuk saat ini hobi yang master ya istilah 30 up itu banyak sekali yang produk-produknya banyak sekarang, tapi nanti bisa jadi paling kenceng lah saya. Saya sering copot tapi saya tunggu gitu. Tunggu kita bareng aja. Iya. Kalau penasaran bagaimana kencangnya Coffee sama Mas Ju, ada video saya di Macan Pantura berdua ini tarik-tarian, aduh ngelihatnya aja kaki udah merinding. Bahkan ada satu lagi ya kemarin Bima ya, itu udah di terakhir itu track terakhir akhirnya lepas juga. Yang masih bertahan dua ini Mas Ju sama Coffee. Di akhir rute pun masih sempat adu sprint 60 km per jam up itu saya sampai videokan itu, nanti kalian lihat di video Macan Pantura. Kemarin saya sempat stalking IG-nya Mas Ju terkait dengan event terakhir yang di Lombok, LTP Indonesia di Lombok itu. Jadi saya lihat captionnya Mas Ju itu bahwa rute ini sedikit rollingan, jadi ada yang perlu dipersiapkan bla 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 lah. Ini Mas, jadi memang untuk race itu apa sih yang perlu dipersiapkan dari sisi teknis maupun non teknisnya? Oke, jadi kalau kita bicara non teknisnya aja ya, persiapan kita sebelum race itu apa ya? Ya pasti latihan. Yang kedua kita menjelang race itu harus mempersiapkan energi kita untuk besok itu, misalkan kita road race 100 kilo lah kan gitu ya. Kita apa sih yang harus kita persiapan untuk energi besok? Nah itu yang pasti istilahnya loading karbo. Tapi kita waktu balapan di Lombok itu lupa makan ya, hanya makan siang, jadi sore nggak makan, pagi nggak sarapan, harus pagi-pagi ke setak. Ya tapi ya kita pasrah hanya bermodalkan energi gel aja di situ. Itu yang harus diperhatikan adalah karbo, makanlah sebanyak-banyaknya, mungkin 2 jam sebelum race harus asupan gizi ya, makan karbo dan lain-lain, makan saja. Itu karena energi untuk endurance, karena race 100 kilo itu kita tidak bisa tanpa makan. Kadang orang belum lapar, tapi kalau setelah kena tanjakan dan baru dapat berapa kilo,
perut pasti akan bunyi kan seperti itu. Tapi kalau untuk latihan-latihan biasa sih tidak begitu perlu dipersiapkan. Tapi kalau untuk race sangat perlu mempersiapkan karbo untuk balapan tersebut. Gitu. Kalau untuk dari segi teknis ya kita harus pandai namanya mempelajari rute. Contohnya misalkan di Lombok itu rutenya saya melihat kan ada grafik peta. Itu saya tempel di frame. Wah ini grafik ini kok kayaknya bukan 1-2 rollingan tapi puluhan bahkan ratusan rolling. Ya akhirnya saya memutuskan saya harus pakai roda yang ringan istilahnya. Ringan itu dalam artian itu bukan ringan dari segi bobot tapi segi kayuhan ya. Jadi tebelnya profilnya harus saya perhatikan karena kalau lebar kita jangankan 10 kali angkatan, 5 kali angkatan mungkin kita udah lelah ya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk aku harus bagaimana, malam saya putuskan saya pakailah wheelset yang lebih kecil karena memang ada 1000 rolling menurut saya kan seperti itu. Karena rollingan tidak bisa di-lock dan nikung nanja itu kita berapa kali kita mengeluarkan tenaga mungkin 80% atau 100% berapa kali kan itu. Terus setelah seminggu berikutnya kan race di velodrome ya. Kalau velodrome itu kan flat tapi muter-muter gitu aja ya. Jadi saya aku harus pakai apa ini ya? Oke, aku coba pakai wheelset yang lebih lebar. Ketika speed tinggi dan tidak terlalu banyak hambatan angin, pakai wheelset lebar itu sangat membantu gitu. Kalau persiapan mungkin ya pasti sepeda ya. Mungkin buat teman-teman ya kalau namanya persiapan event itu sepeda harus 1 minggu sebelum event sudah siap. Artinya jangan pernah kurang 2 hari dirubah. Wah itu pasti akan trouble. Di kemudian pas eventnya itu banyak sekali ya. Mungkin tidak semuanya, tapi mungkin untuk cyclist lagi hobi kalau mau ada event touring atau race. Jadi seminggu sebelumnya itu sepeda udah diservis, udah bersih. Udah dicoba-coba selama 2-3 hari, udah jangan pernah dirubah apapun itu jangan pernah dirubah gitu. Kalau dari Ko Febri nih, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan dari sisi teknis maupun non teknisnya? Kalau saya sebagai penghobi yang istilahnya produk pandemi lah ya. Jadi kalau yang perlu diperhatikan sih lebih ke istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup sehingga besoknya kita siap untuk diajar kayak sama Mas Yu. Ya memang istirahat ya, tapi istirahat itu paling menentukan. Jadi kita latihan habis-habisan, tapi kalau kita masa recovery kita kurang, dari meletre. Kalau sekarang lagi zamannya kan terus meletre ya. Meletre itu tidak harus najak meletre, tapi datar pun bisa meletre. Yang penting memang recovery atau istirahat. Kita 1 minggu sebelum event itu fisik kita 100%. Karena nanti dari bisa menyelesaikan dengan ya maksudnya tidak sampai kram dan lain-lain, terutama kram itu yang kalau event kram itu penyakitnya itu. Makanan mungkin ya, jadi asupan gizi yang cukup sehingga pada saat hari hanya kita siap lah hadapi cuaca yang panas, cuaca yang hujan. Kalau kemarin di Lombok itu suhunya lumayan tinggi ya? Tinggi, panas ya? Iya, di 41, 42 derajat dengan kilometer 125 ya? Iya. 125 km. Nah, itu yang paling mengerikan di bypass ya. Di bypass itu nggak ada pohon. Nah, anginnya berarti ya? Angin dan yang pasti itu jalannya kelihatan kan nanjak. Aduh, panas ya. Kita hanya bisa menunduk lihat aspal gitu aja. Iya. Keren. Tadi terkait dengan gizi ya, gizi terkait sebelum race itu kira-kira gimana Mas? Pendapatnya jenengan? Kalau pendapat saya pribadi tidak ada persiapan khusus ya, karena saya alami ya. Jadi kalau kita yang penting isi karbo, malam itu isi karbo dan minum cukup, karena karbo itu nanti akan jadi energi untuk besoknya, untuk cadangan besoknya. Itu kalau saya mungkin karbonya ya, karbo untuk sebelum eventnya, malamnya atau mungkin pagi sebelum start itu mungkin 2 jam sebelumnya itu lebih bagus, atau 3 jam sebelum race itu karbo yang banyak. Itu kalau secara pribadi ya, saya selama ini merasakan itu salah satunya adalah mencegah kram. Nah, kalau orang kurang makan, kurang minum, ya kram gitu ya. Betul. Itu secara pribadi loh ya. Karena memang salah satu penyebab kram itu kekurangan elektrolit kalium, hipokalemi. Jadi kalau elektrolitnya kurang pada saat race karena kurang minum, kurang elektrolit, nah itu bisa menyebabkan suatu kram. Seperti itu sisi medisnya. Ya. Kalau dari Ko Febri gimana? Kalau saya sendiri sih
karena saya sih sukanya nanja ya, lebih suka nanja. Jadi berat badan itu sangat berpengaruh sih. Jadi kalau saya sih lebih sedikit karbo dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam sehari-hari makanan saya itu sedikit karbo, tapi saya perbanyak protein. Tapi waktu sejak kenal Mas Ju, saya harus makan nasi ya. Harus makan nasi pada saat mau race saja. Jadi kalau enggak kewer. sehari 2 hari sebelum race kita makan karbo. Itu sangat membantu sih, sangat membantu untuk yaitu tadi menghadapi race pada saat hari hanya. Ya Mas Ju, terkait ini Mas Ju, jadi banyak sih sekarang produk-produk pandemi, goeser produk pandemi pengen improve dan lain-lain. Kira-kira ada pesan-pesan khusus ya Mas, tips-tips pesan khusus, testimoni lah buat kita-kita sebagai goeser produk pandemi yang pengen improve dari hari ke hari. Pesan-pesannya Mas? Kalau pesan-pesan saya ya, saya kan sama-sama penghobi ya, cuma saya udah lama. Tapi untuk teman-teman yang baru main sepedaan, yang penting yang pasti adalah kesehatan kan nomor 1 atau keselamatan ya. Yang pasti kita tidak boleh nge-push yang melebihi batas kemampuan kita. Misalkan kita quest groping banyak sama banyak teman, kalau memang kita nggak mampu mendahului atau bareng sama rombongan kita ya, kita jangan sampai berusaha memaksakan diri. Itu yang paling penting itu. Dan waspada artinya karena saat ini banyak sekali ya, mungkin di daerah ibu kota atau kan Jambret atau apa, diusahakan goes itu kalau sendiri ya jangan cari tempat yang sepi gitu ya. Dan kita harus waspada, sering lihat belakang kalau ada bunyi kendaraan atau apa, supaya kita bisa antisipasi jika nanti misalkan ada mobil mau nyelonong lah atau kendaraan. Kan kita sering dengar, ya bukan sering lah, kita beberapa kali dengar teman kita ada yang kecelakaan karena ditabrak motor. Ya harapannya ke depan sih mudah-mudahan sih enggak terjadi lagi ya. Yang pasti adalah kita pribadi jangan gunakan earphone ya, headset ini, karena kita tidak akan dengar apa yang ada di belakang kita. Yang paling penting kita goes itu kita tahu apa yang ada di belakang kita, bukan kita apa yang ada di depan. Kan di depan itu gampang sekali, tapi apa yang ada di belakang itu yang sulit untuk diantisipasi. Truk lah atau apa, mobil yang mau mendahului, kalau bisa kita lebih baik kita mengalah daripada kita ribut di jalan. Kita kalau saya pribadi lebih mengutamakan pengendara. Mungkin teman-teman pengendara lain itu mau bekerja atau mungkin buru-buru, saya memaklumi, yang penting tidak sampai mencelakai saya secara pribadi ya. Mungkin buat teman-teman lainnya oke lah, kalau mau lebih dulu silakan. Yang penting kan keselamatan kita, karena kalau sampai terjadi apa-apa di kita, mohon maaf nih, apalagi kalau sepeda, kita untuk memperbaiki sepeda sangat berat kan gitu. Tapi kalau terjadi apa-apa kita sendiri juga repot juga gitu. Ya itu pesan saya untuk teman-teman, tetap jaga keselamatan. Dan yang pasti goes untuk kesehatan. Kalau yang kencang boleh untuk ikut mencoba suatu kompetisi, nanti akan merasa puas kalau terlampiaskan kemampuan kita sampai di mana. Setelah latihan berbulan-bulan ikut kompetisi, ternyata kita bisa ngerti banyak sekali karakter sepeda dan orang. Kita bisa, yang pasti cari teman. Kalau sepeda itu dimanapun kita bersepeda, kita akan punya banyak teman. Nah itu membuat badan itu lebih sehat, lebih senang ya, kan gitu. Iya betul. Ya itu yang membuat kita lebih berenergi lagi. Iya betul, lebih berenergi. Ya. Lupa kan kalau punya hutang kalau sudah tidak. Iya. Jadi ya itu, kalau mau ikut race ya wani ngeyel dulu Mas ya. Pedot pikir keri. Betul. Nah perlu pedot jangan dipikir. Jadi pikir malah. Berani ikut. Udah ikut aja. Nah itu pesan buat kalian semua. Dari Ko Febri, kira-kira pesan buat teman-teman goeser penghobi. Ya mungkin kalau dari saya jangan merasa terlambat ya, karena tidak ada kata terlambat sih untuk sehat, untuk berolahraga. Jadi saya ingin sharing sedikit cerita. Mungkin dulu pertama kali saya bersepeda mau tekun untuk mengikuti yang istilahnya kayak Mas Ju dan lain-lain itu, saya ingat sih waktu itu saya ingin dilatih sama Mas Ju sebenarnya gitu. Terus waktu itu Mas Ju jawabnya apa? Jangan, nanti brodol. Nah itu di situ saya malah makin terpacu gitu. Ya wes ya tak ikut coba Mas Ju kemana saya ikut. Oh iya. Pertama itu naik gombel ya. Saya itu pernah Mas Ju, aku mau gombel tapi pelan-pelan, ikut tuh. Saya sukanya kan kalau ada orang yang baru kenal itu saya tambah, waduh lah kok ini. Wah, ini
kencang ini saya Calon, calon. iya saya bisa melihat lah karena dulu saya nggak sekencang itu. Loh, ini biasanya orang itu kalau saya tarik beberapa teman udah pernah begitu ikut saya kalau saya nggak kenal ini tapi saya tambahin akhirnya biasanya hilang. Tapi ini waduh ini saya sampai bener-bener namanya di Semarang Tanjakan Gombel itu pertama kali ya sama-sama Ko Febri itu wah nah, terus akhirnya wah ini kayaknya calon climber lah kalau setelah itu kita komunikasi kita beberapa kali ayo kita coba latihan bareng tuh. Wah ternyata, nah makin ke depan, makin kesini saya biasa dikewer. Tapi kalau mau dikewer saya tunggu kita bareng aja. Triknya gitu. Iya, ini ada triknya yang udah berpengalaman. Tapi kalau triknya orang belum berpengalaman biasanya ditunggu. Oke, sip.